para peserta yang saya cintai, salam kenal dari saya Radit, calon dai siap beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala salam. Semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Perkenankanlah saya menyampaikan pidato Islam dengan judul Kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani membuatkan kita di malam kelam sinar meredup. Jika ingin selamat dunia akhirat, jadikan Islam pedoman hidup. Dewan Hakim yang saya hormati, peserta lomba yang berbahagia, Michael Hart, seorang kolumnis asal Amerika, menulis dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Dia menempatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada urutan pertama sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Sehingga kebesaran beliau diabadikan di dalam ensiklopedia Britannica sebagai the most successful of all prophets and all religious personalities, sebagai pemimpin yang paling sukses di antara para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin lainnya dalam membangun peradaban manusia sedunia. Kita melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW tersebut, khususnya dalam membentuk masyarakat madani. Maka kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat madani adalah tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zutbat At-Tafsir Minfat Al-Qadim, Al-Ummiyina maksudnya kondisi bangsa Arab yang sebagian besar bukan saja tidak mampu membaca dan menulis, tapi tenggelamnya ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kerusakan moral kian merajalela. Dalam bidang sosial marak mabuk-mabukan. Dalam bidang pemerintah, etnis dan golongan yang dikedepankan. Dalam bidang hukum, muncul law of jungle to be politely of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa yang miskin. Orang pintar memangsa yang bodoh. Orang kuat menghantam yang lemah. Bahkan yang paling mengerikan adalah martabat wanita diinjak-injak.
sehingga setiap lahir bayi wanita maka akan dikubur hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasul tampil sebagai sosok yang telah diwarisi jiwa kepemimpinan, mengemban 4 misi utama. Pertama, misi tilawah, membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun ayat kauniyah atau alam semesta. Kedua, misi tazkiyah, membersihkan segala bentuk kekufuran. Ketiga, misi taklim, mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran is the only thing that can lead man to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikian menurut Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Keempat, menampilkan sunnah-sunnah yang diterapkan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, keempat unsur tersebut merupakan strategi Rasulullah SAW yang terbukti berhasil membentuk dan membangun peradaban manusia sedunia. Hadirin, dalam kondisi seperti ini, tak ada satu figur pun yang harus kita tiru dalam realisasikan pembangunan masyarakat madani, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dewan Hakim dan peserta lomba, mari kita simak potongan syair tanpa waton ciptaan Gus Dur berikut. Al-Quran Qadim wahyu minal yang tanpa ditulis iku jangan kuruas kita tentang cepake jero dada tentang cepake jero dada mantel ati lan pikiran rasa ing badan mukjizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman. Abu A'la al-Maududi dalam The Prophet Islam telah menyatakan, he is the only one example where all excellences have been blended in one personality. Nabi Muhammad adalah satu-satunya contoh terlengkap. Semua keunggulan terdapat pada diri seorang pribadi. Demikian pula kebesaran beliau dibuktikan oleh sejarah. Beliau mampu hidup dalam keadaan sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan berbagai kesenangan berupa harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud pun siap menjadi emas. Beliau menjawab, kalau demikian ya Allah, apapun yang engkau berikan tak ada satupun yang menyenangkan hatiku. Kalau satu saja umatku yang masuk neraka. Hal itu merupakan bukti sikap pemimpin sejati yang berorientasikan selalu mengedepankan kepentingan umat. Sehingga Islam tersebar luas karena toleran dan kelembutan, bukan melalui kekerasan atau intimidasi. Bukti nyata, dengan kelembutan Nabi Muhammad SAW berhasil mengislamkan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy lainnya dengan cara kasih sayang. Islam tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Wali Songo berhasil mengislamkan hampir seluruh penduduk Nusantara. Islam yang benar itu merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, meredam, bukan mencegah, mendidik, bukan menghadik, mengilhami, bukan menghakimi, bersikap ramah, bukan pemarah. Islam itu lurus dan toleran, sebagaimana sabda Nabi,
Ahabbu dinu innallahi hanifahu sam'ah. Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Mari sebarkan Islam yang lurus, moderat, dan toleran. Stop radikalisme, stop ekstremisme dengan cara pertama, mari pelajari Islam pada guru yang punya sanad hingga ke Rasulullah. Perdalam ilmu, perluas wawasan. Kedua, mari kendalikan emosi. Perluas pergaulan, perkuat persaudaraan agar tidak merasa tertutup, agar tidak merasa benar sendiri, sehingga tidak mudah untuk menghakimi. Ketiga, mari saling menyayangi dan mengasihi. Betapa pentingnya sifat kasih sayang. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sifat kasih sayang hingga 4 kali dalam surat Al-Fatihah, surat pertama dalam Al-Quran. Tegakkan Islam dalam peradaban. Mari kita jaga NKRI dengan Islam moderat dan toleran. Akhir kata, Pak Rafiq menjahit kopiah dijahit benang yang utuh. Wabillahi